sampai jadi pecandu kan, Mas? Sampai. Pakai Aku dulu, jarum kan? Sempat pakai saya dulu suntik kan? make juga, itu Hmm. ya dalam bahasa lebih kerennya itu saya dulu pakau, saya Hmm. ngedrak, saya Ya, penzina, semuanya lah. Jadi pada zaman-zaman itu dan kebetulan, nah ini, jadi memang dari saya kan dilahirkan dari 4 saudara. Jadi kakak saya yang pertama itu seorang perempuan nakal gitulah. Itu dalam bahasa-bahasa umumnya gitu loh. Dan kakakku ini yang cewek nomor 1 ini itu, dan ini bukan hoax, ini bukan hoax, bukan apa ya, cuman katanya. Jadi kakakku ini ketemu Yesus, dan ini bisa dibuktikan nyata, boleh dicek, kakakmu yang pendosa ini ya, perempuan nomor Mas ya? 1. Ya. Dan suara ini tidak pakai bahasa Ibrani, nggak pakai bahasa Yunani, tapi pakai bahasa Madura. Melihat orang ini, kakakku ngomong, "Ya Allah, Tuhan Yesus," gitu. Nah, pertanyaannya, dari mana dia tahu dia itu Tuhan Yesus? Nah, ini yang harus jawab sampean nih kan. Loh, cocotmu. Nah iya, nggak mungkin Mas sampai nggak ngaceng bohong, Mas. Loh, ini Le, aku didampingi bojoku, ke. Ya nek sananya lebih cantik daripada bojomu apa lebih ganteng daripada Loh, ini jadi pernyataan sampai ini harus saya patahkan. Gini, pelayanan ini saya bangun dengan air mata dan doa. Saya itu tidak mungkin menghancurkan pelayanan ini cuman dengan esek-esek cuma 10 menit terus gini toh. Waalaikumsalam. Berarti dulu Bapak dari seberang ya, dari Islam ya. Makanya banyak yang menyerang gitu ya. Mungkin Asal saya memang dari kota Probolinggo, Jawa Timur. Memang dari garis bapak, ibu, mbah, buyut, engkong, encing itu nggak ada yang jadi pendeta, apalagi yang jadi ya dalam bahasa kita itu menjadi seorang anak Tuhan itu nggak ada. mungkin bisa cerita sedikit gitu secara garis besar bagaimana ceritanya perjalanan sampai bertobat atau menerima Tuhan Yesus, Pak Agus. Terima kasih. Panjang, Bos. Panjang. Singkat aja. Tapi yang paling pasti adalah dari lahir saya tidak pernah tahu, tidak pernah kenal siapa sih sosoknya Sang Maha Kebenaran ini. Karena dari kecil kami sekeluarga itu diajar untuk ya ngaji dan lain sebagainya lah. Gitu. Jadi ketemu Tuhan Yesus atau bagaimana gitu loh. Sehingga Pak Agus mau bisa menerima Tuhan Yesus. Ya sebenarnya kan aku balik dari awal tadi bahwa hidup saya dulunya kan hancur. Bukan cuma hancur, tapi saya pernah ada di titik gelap di masa-masa jahiliyah saya itu. Mas Jadi sampai nyandu kan, Mas? Sampai jadi pecandu kan, Mas? sampai. Pakai Aku dulu, jarum kan? Sempat pakai saya dulu suntik kan? make juga, itu ya dalam bahasa lebih kerennya itu saya dulu pakau, saya ngedrak, saya penzina, semuanya lah. Jadi pada zaman-zaman itu, dan kebetulan, nah ini, jadi memang
Dari saya kan dilahirkan dari 4 saudara. Jadi kakak saya yang pertama itu seorang perempuan nakal gitulah. Itu dalam bahasa-bahasa umumnya gitu loh. Dan kakakku ini yang cewek nomor 1 ini itu, dan ini bukan hoax, bukan apa ya, cuman katanya. Jadi kakakku ini ketemu Yesus dan ini bisa dibuktikan nyata, boleh Kakakmu dicek. yang kakakmu yang pendosa ini ya Pertemuan nomor Mas ya. 1. Yang, Ya. yang pendosa ini pokoknya ya. Iya. Jadi kakakku ini Kang, gonta-ganti pasangan, Ya. menikah itu ya dalam bahasa Kristennya itu menikah angka sempurna 7. Iya. Ya. Artinya benar-benar hancur Itu. lah hidupnya ya Mas ya. Ya, dan menurut dan ketika itu menurut medis itu ada penyakit kelamin yang naik ke otak sehingga kulitnya jadi hitam dan matanya buta. Kakak masih ada, bisa dicek. Makanya saya bilang itu pada siapapun, kalau memang gini loh, oh jangan-jangan si Agus itu bohong, itu saksi dusta, bisa dicek bener nggak siapa kakak saya. Entah itu bener Bang, Kang, iya tengah-tengah kampung. Iya. Bisa tahu ceritanya itu. Jadi bukan saksi dusta gitu loh. Jadi Nah, kakakku ini sampean ini bertobat karena kakakmu atau kamu sendiri mengalami, Mas? Oh ya, toh Kang, mengalaminya. Bukan karena kakakmu nginjili kamu ya, Mas, bukan ya? Oh enggak, loh, enggak ada. Jadi satu desa itu enggak ada. Ya tadi Pak Nggak Agus ada bilang yang- kakaknya ketemu sama Tuhan Yesus. Kakaknya Pak. Kakak Ya. saya yang cewek itu. Jadi ketika kakak saya buta, Ah, itu apa ya? Mendengar satu suara ya. dan suara ini tidak pakai bahasa Ibrani, nggak pakai bahasa Yunani, tapi pakai bahasa Madura. Oh. Bayangin loh, Yesus pakai bahasa Madura. Dan Jadi sembuh. Oh, sembuh ya, Mas ya? Sembuh. Tapi Total, Mas? begitu sembuh, tapi dia balik lagi pada kehidupan yang lama. Sakit lagi, lebih parah lagi. Nah, ini memang benar-benar Kang, nyata, Kang. Kakak saya masih hidup. Nah, sakit yang ya apa ya, dalam bahasa kita itu anjing kembali kepada muntahnya. Ya kui mbakku, kui kakakku itu. Nah, yang kedua tambah parah dan katanya kakakku bilang gini, aku melihat satu tangan yang sangat bercahaya. Dan ketika lihat cahaya itu, matanya bisa melek lagi. Subhanallah. Iya. Dan kembali lagi kepada hidup yang lama. Hah? Sampai 3 kali. Makanya Dan ya, Mas. Tuhan itu panjang sabar dan Tuhan itu maha setia, memang benar. Nah, beberapa waktu kemudian kakakku tambah parah, barangnya habis, sudah dijualin buat dokter, tabib, sinsai, dan sebagainya. Nah, jadi gini, Bang Kang Paul. Jadi kan dari kulitnya yang bersih, kulitnya jadi hitam gara-gara penyakit itu. Masih ada orangnya, masih ada. Tapi terus- yang ketiga, terus sebentar. ya. Ya, asik ini. Jadi yang ketiga,
sakitnya tambah parah, dia buta, Jadi ketika tidak bisa lihat apa-apa, kakakku didatangi orang gitu. Dan wajahnya itu, tapi ini anu loh Kang ya, ini menurut kakak saya loh ya. Jadi dia tuh didatangi seorang, wajahnya teduh banget, adem banget katanya. Dan apa dia pakai jubah. Nah, ketika kakakku melihat orang ini, kakakku ngomong, "Ya Allah, Tuhan Yesus," gitu. Nah, pertanyaannya, dari mana dia tahu dia itu Tuhan Yesus? Nah, ini yang harus jawab sampean nih kan. Sementara matanya Ini. buta ya Pak? Bukan hanya buta, tapi kami itu tidak pernah tahu Yesus kayak apa gitu. Oh, iya. Nah, itu. Nah, ini yang harus jawab nih, nih, Abang Paul ini. Dari mana kakakku kok bisa tahu dia ngomong ya Allah Tuhan Yesus? Ya Allah Tuhan Yesus. Ya, ya bukan dari mana Mas. Saya ketemu Tuhan Yesus, saya tahu itu Tuhan Yesus kok Mas. Waktu saya 2013 Desember itu saya ketemu Tuhan Yesus. Saya tahu itu Tuhan Yesus. Enggak, maksudnya dia itu Pak Paul kan dari kecil Kristen, ini dari kecil nggak pernah dengar Yesus maksudnya. Iya, tapi tahu bukan masalah Kristen Pak. Nggak, domba-dombaku mengenali suaraku kata Tuhan Yesus. Orang-orang Persia itu, orang-orang Iran itu ketemu Tuhan Yesus sama Pak. Dia nggak bertanya-tanya itu siapa. Dia tahu itu Yesus. Iya, kebanyakan Kenapa begitu. bisa tahu? Entah karena itu beda. Itu cinta yang luar biasa itu yang kita langsung tahu itu Yesus. Pokoknya begitu ketemu kita tahu itu Yesus. Kita tahu itu Yesus. Nggak mungkin lainnya. Itu loh masalahnya. Jadi kita tahu, ya tahu saja. Kenapa? Ya tahu saja. Saya mah tahu saja. Bukan Yesus yang di foto-foto Gramedia itu loh. Tapi kita tahu itu Yesus. Karena rasanya kudus sekali, rasanya cinta sekali. Nah, saya tahu itu Yesus. Langsung saya bilang, Tuhan Yesus ampuni aku. Saya langsung begitu ketengkurap kok saya kok. Teman-teman orang-orang Persia itu yang saya baptis itu, ketemu Yesus juga sama begitu. Ya kan? Nah, sekarang balik lagi Mas. Jadi, saya pikir tuh kakakmu yang injili sampai jadi Kristen Mas. Bukan. Saya dulu, baru kakakku. Malah sampai dulu yang bertobat. Saya dulu. Nah, jadi yang apa ya? Dulu yang apa buat heboh di kampung ya, yaitu ada bahasa ya Allah Tuhan Yesus. Nah, terus apa dia tuh bilang kepada banyak orang gitu, kanan kiri muka belakang. Semalam saya itu ketemu Tuhan Yesus. Nah, orang-orang bilang begini, itu mbahmu. Cocoteng, Oh, ada yang bilang jin gua Mas, yang itu jin itu. Iya, kebanyakan begitu. Jin salib ya, kata Abdul Somad kan jin itu jinnya Yesus itu. Dia bilang begitu. Karena dia sendiri tidak mengalami pertemuan. Kalau kita ngalami, kita tahu ya. Dan nggak mungkin tergantikan pertemuan itu tuh nggak mungkin bisa digoyang lagi. A1 udah. Makanya siapapun ya sembuh akhirnya setelah yang ketiga kali itu sembuh. Makanya saya bilang gitu, siapapun yang ketemu Yesus, siapapun yang sudah kenal Yesus, pasti hidupnya berubah. Amin. Betul Mas. Saya pastikan. Amin. Sudah saya pastikan, karena banyak teman-teman saya yang dulunya hancur, seorang kotor, penzinah pun, cengeng. Bener. Ya tatoan, brewokan, rembo, hatinya Hello Kitty Mas. Nah, terus akhirnya saya kembali kepada komunitas saya, bukan untuk apa, tapi saya menjadi ambasadornya gitu loh, menjadi utusannya, memberitakan Injil cinta kasih tadi itu. Sampean belum waktu itu belum ini ya Mas ya, belum istilahnya belum jadi pendeta, belum apa, tapi sampean bisa mikir
habis perjumpaan dengan Tuhan Yesus, sampean pengen masuk kembali ke komunitasmu ya? Oh iya, karena gini dulu, Kang. Ini sampean ya, boleh percaya atau boleh tidak. Tapi ini saya bicara secara fakta. Dan ini bisa dicek. Bisa dicek. Jadi ketika pertama kali saya masuk kepada kumpulan jemaat itu, jadi kan saya dididik di Kang, di LGPDI lah. Jadi pada waktu itu ketika jemaat kumpul semuanya, nah tiba-tiba saya ini berbicara dan ini disaksikan banyak orang. Makanya saya bilang kepada orang-orang itu bahwa Yesus itu bisa diajak dialog. Ya saya kan nggak pintar loh ya, tidak cerdas, tetapi saya tahu gitu bahwa Yesus ini bisa diajak dialog. Jadi pada waktu itu hampir semua jemaat GPDI datang pada waktu itu. Pada waktu itu saya ngomong begini, Yesus, hidup saya ini sudah hancur, nggak punya masa depan. Nah, tiba-tiba pas di tubuh saya atau tangan saya ini seperti ada yang jatuh, ada air yang jatuh gitu. Dan aku dengar pasti itu ada satu suara bilang begini, enggak, bersama aku. Enggak lah, pokoknya gitulah. Nah, setelah saya dengar suara itu, saya ini ngomong, ya nggak tahu ya itu apa bahasa glosolali atau bahasa roh, saya itu tidak paham lah, ya, tidak paham awal-awal itu. Dan aku ngomong begitu dalam kondisi sadar. Banyak yang melihat tuh loh. Dan kalaupun bohong, ini bisa dicek, bisa di cross check lah maksudnya. Dan orang-orang yang tahu itu masih hidup sampai hari ini. Saya ngomong seperti itu. Nah gini teman-teman semua, bahwa pada waktu saya ngomong seperti itu, dialog lah gini. Ada suara ngomong gini, kamu harus puasa 40 hari 40 malam. Yang awal. Dan yang kedua, saya disuruh baca kitab Yoel. Jadi pada waktu itu belum aku tahu Matius, Markus, Lukas apa, belum ngerti. Nah, tiba-tiba diomongin suruh baca Yoel. Dan yang ketiga, saya disuruh minta maaf kepada orang-orang yang dulunya pernah saya sakitin. Nah, begitu jemaat diam, amin, saya masih ngomong terus. Nah, tiba-tiba ini ada nih, namanya Pendeta John. Masih ada. Orang masih ada. Terus dia bilang begini, roh nabi tunduk kepada nabi. Nah, tiba-tiba apa ya? Saya stop bicara gitu loh. Begitu saya stop bicara, saya itu nangis habis-habisan kayak anak kecil, kayak ada yang hilang gitu. Ya itu ini Bang Paul, sebagian kecil daripada kisah-kisah itu. Mas, ini jawab fakta. dulu Mas WhatsApp-nya Mas. WhatsApp-nya dijawab dulu. Saya sambil ini ya, saya kasih intermezzo dulu nih. Ya, WhatsApp saya dijawab dulu WhatsApp-nya. Oke ya. Saudara-saudara, pelayanan beliau ini nggak cuma sama anak jalanan, saudara ya, nggak cuma mengutin anak-anak, nggak. Tapi bahkan beliau ini masuk ke LGBT, dan saya paling
pelayanan LGBT adalah pelayanan yang paling saya hindari justru ya, narkoba dan LGBT. Bukan saya anti, bukan, karena ini butuh butuh karunia khusus, saudara ya. Pelayanan LGBT dan pelayanan narkoba ini memang pelayanannya nggak main-main. Tapi beliau ini berani masuk, saudara ya, berani masuk ke LGBT dan berani masuk ke narkoba. Sebab apa, saudara? Banyak teman saya yang pelayanan narkoba, akhirnya dia ikut kena, saudara. Kena. Jadi, saudara, narkoba itu ada kena sekali jadi, saudara. LGBT sama. Kamu sekali digarap, dirayu-rayu, dicoblos, kena, waduh. Jadi kamu, saudara, ya, langsung ganteng-ganteng, tiba-tiba begitu udah ganteng, keren, larimu melambai langsung, saudara ya. Kena sekali, kelar hidupmu, saudara. Tapi beliau ini bisa masuk. Nah, ini mungkin kita perlu tanya nih ya, kenapa beliau ini bisa masuk ke sana dan beliau ini ya sampai hari ini saya lihat nggak melambai juga, saudara. Setahu saya beliau juga masih normal-normal aja nih. Wah, saya teges Om, masih Masih suka orisinal, Mas. perempuan aku Om, Masih orisinal, Mas. masih suka perempuan kok. Itu gimana cerita? Lalu kamu kalau nangani teman-teman yang rayu-rayu kamu tuh gimana? Kan laki-laki ini kan, si LGBT ini kan kalau ngeliat orang kayak sampean ini kan tegang gitu kan. Oh enggak, jadi mereka itu menganggap saya sebagai orang tuanya, Oh, udah menganggap berani ya? saya Mereka udah berani ya? sebagai kakaknya, sebagai sahabatnya. Kalau ada apa-apa, nah ini yang mau aku sampaikan. Kemarin malam, kemarin siang, ada seorang banci ke tempatku, yayasan itu mau menitipkan seseorang. Ada seorang laki-laki, yang nggak tahu ya, apa itu gay atau itu banci, saya nggak tahu, tapi mau menitipkan temannya usia 40 tahun mengidap HIV positif. Ya kalau aku oke aja gitu loh. Terus apa yang terjadi, Mas? Ya yang mau aku sampaikan begini. Selagi masih ada kamarnya ya oke. Gitu loh. Dan yang mau aku sampaikan juga, berapa tahun kemarin orang-orang yang itu ya, dalam tanda petik atau tanda kurung itu, banci-banci itu yang meninggal itu di depan mata saya 20 orang, juga ada beberapa cewek-cewek mati kena HIV. Ya saya yang bawa ke rumah sakit, saya yang beli peti matinya, saya beli tanah kuburan, bahkan saya yang khotbah kematian sendiri. Haleluya. Iya. Nah, ini kena HIV AIDS, Mas. Iya, semuanya. Wih, gila. Dan aku setiap hari apa ya berbaur dengan orang-orang itu. Luar biasa, luar biasa. Loh, Tapi Mas, sebentar Mas, itu nggak seru Mas. Kalau cerita ujuk-ujuk itu mah banyak olok-olok tunggalnya Mas. Sebentar, saya tanya dulu Mas. Sampean selama melayani para orang-orang ini, ya, sampean itu apa ndak ini Mas? Ndak digangguin Mas? kacang. Iya. Sejujurnya Mas, Gini, kita ngomongnya, ini kan kita belak-belakan aja supaya rakyat tahu. Oh, saya ini pendeta yang over. Jadi mereka itu menganggap saya orang tuanya, sebagai kakaknya dan Iya, dan mau orang tuamu sebagainya. apa kan masa sampai ndak ngaceng Mas? Loh, cocotmu. Nah iya, ndak mungkin Mas sampai ndak ngaceng is bohong Mas. Loh ngene Le, aku didampingi bojoku ke. Ya nek sananya lebih cantik daripada bojomu apa lebih ganteng daripada Loh, ini jadi pernyataan sampai ini harus saya patahkan. Gini, pelayanan ini saya bangun dengan air mata dan doa.
Saya itu tidak mungkin menghancurkan pelayanan ini cuman dengan esek-esek cuma 10 menit terus gini toh. Oh, iya toh. Artinya sampean sadar ya Mas ya? Selalu sadar Loh, ya Mas? tidak, anjing tidak kembali pada muntahnya. Loh, piye toh jenengan niku? Ya enggak apa-apa, ini kan masalahnya kan memang kita pengen tahu tips semua apa Mas untuk Oh iya, menghadapi kecantikan. Oh, ini kan semlohai Mas. Jangan ngomong enggak, saya pernah di Alexis Mas. Tiap hari saya nongkrong di Alexis porselen oh Mas. Alexis. kulitnya, Mas. Loh, saya 4 Ya, tahun itu terus kelas, fotonya Kak. kalau di Malioboro, Sun City, Alexis, Crowd. Oh anu Tahu di semua. Sarkem. Sarkem, Le. Sari teman enggak ada apa-apanya Mas. Waduh, Oh, Sarkem ke saya- Bandung. aduh, nggak kelas. Sarkem ya enggak ada kelas, enggak ada apa-apa. Sarkem pun enggak ada kelas apa. Ini kelas-kelas porselen Mas, pandanya porselen Mas, kinclong Mas. Haleluya, haleluya. Haleluya, halilintarmu kuwi. Cocotmu, cangkemmu itu. Loh, hendak kita cerita yang real. Ini sampean pelayanan, masuk. Nggak mungkin nggak ada yang lebih cantik dari istrimu, pasti ada. Semlohai, wangi, montok, semok, apapun lah definisimu lah tentang kecantikan lah. Saya Iya. nggak tahu kan. Tiap orang punya versi. Mereka pasti ada yang ngerayu, Thomas. Nggak mungkin nggak lah, is bullshit. Pasti ada, Thomas. Kalau cuma 10 orang dilayani mungkin nggak berani, tapi sampai itu sudah 17 tahun ya bergaul dengan mereka. Nggak mungkin nggak ada yang nyolek, Thomas. Pasti ada yang nyolek, Thomas. Bohong lo ndak, Thomas. Mungkin awalnya begitu, mungkin. Tapi setelah tahu saya hadir sebagai apa, nah ini balik lagi kan. Setelah mereka paham saya hadir sebagai kakak, sebagai orang tua, sebagai ya dalam bahasa kita sebagai seorang gembala, ya mereka takjub. Ya artinya di Kagum. awalnya ada kan, tetap ada kan, di awalnya tetap Ya, ada. ono Lalu toh, apa Kang. yang kamu pikirkan apa Ada. waktu itu, Mas? Ada, mana tadi aku bilang tuh ada, tapi setelah mereka tahu, betul loh. Setelah tahu, gitu loh. Nah itu. Dan yang mau sampai gini, dari sekian lah, Bang ya, Om Paul. Ya sekian kan, itu ada beberapa ketika sudah di penghujung akhir hidupnya menerima Yesus. Termasuk ada seorang PSK dari Jogja itu kena AIDS sudah AIDS, sudah hancur, kulitnya sudah hancur, Ya. tubuhnya sudah hancur, dan ketika di penghujung hajatnya dia itu ngomong begini, seumur-umur aku baru kali ini jadi manusia. Karena selama ini kan mereka kan dianggap sampah. Jadi Ya, mereka iya mereka dianggap apa ya? Kotoran. Makanya aku bilang ketika saya khotbah atau saya seminar podcast, saya bilang gini, sanksi sosial atau hukuman sosial ini lebih berat daripada hukuman Tuhan. Ya. Berat banget. Dan aku, Kang Paul, menangani seorang PSK usia waktu itu 20 tahun, hamil 4 atau 5 bulan itu si anak ini tinggal di daerah Bandungan. Itu saya jemput bersama bujuku, Om. Jadi kami gerak cepat toh, kayak Kopassus itu. Ya. Nah, begitu sudah di yayasan sampai anaknya saya bawa ke rumah sakit, sesar. Sekian bulan pada waktu anaknya usia berapa saya lupa itu, setahun atau berapa itu, 2 tahun, tanpa ada badai atau apa, si Mbak ini menyerahkan hidupnya kepada Yesus, gitu loh. Jadi dalam bahasa kita ditenggelamkan dalam air. Ya, mungkin teman-teman yang langsung rese yang jadi co-host langsung nyala aja ya.
Ini Putu nanti kalau masih mau nanya juga boleh. Cuman kalau saya Mas senangnya nanya yang provokatif ya. Kalau yang biasa-biasa di Kikandi bisa nonton, saudara. Kalau di sini Anda bisa nonton, bisa nanya yang ekstrim-ekstrim ya, karena memang ini adalah pelayanan yang istimewa, saudara ya. Ini pelayanan istimewa dan jarang orang sanggup masuk ke dalamnya. Kita pun ya pelayanan kita cukup ekstrim yang kita lakukan, saudara. Tapi pun itu pun tidak se-ekstrim beliau ini. Oh ya, saudara, ini di layar rekening di layar Anda ada rekening Yayasan Hati Bagi Bangsa, BCA, ya BCA 462 102 031 0, ya, atau 46 210 20 310, ya. Anda bisa membantu pelayanan beliau ini, ya, untuk kasih makan 200 anak tiap hari, bayangin saudara ya, 200 anak yatim yang Sekolahin lagi Om. jeprah ini, kenapa? Sama sekolahnya Sekolahin. juga. Ya, sama harusnya sampean bikin sekolah sendiri, Mas. Belum ada ke sana aku Ya pikir ke sana. nantinya artinya Kak, sehingga dari mana-mana pun bisa masuk, tapi terutama buat anak-anakmu sendiri ya kan. Ya tapi itu beda ya. Kalau kami memang rencana mau bikin sekolah sendiri ya. Tetapi terutama saudara, kita mau support dulu nih untuk hari ini pelayanan Pendeta Agus Tato atau Pendeta Agus atau Pendeta Jalanan ya, yang nyentrek ini saudara ya, orang ini pelayanan yang sangat ekstrim dan mungkin ya, saya hanya tahu dua orang ini ya, Priscilla Smith Juli sama Agus Tato, ini dua-duanya di Semarang nih kebetulan ya. Priscilla Smith Juli ini yang orang buta, pelayanannya untuk orang-orang sakit jiwa khusus, dan Agus Tato ini orang-orang yang dilayani orang-orang LGBT dan anak-anak jalanan serta mungutin Anak-anak PSK apa? juga. Iya, anak apa? PSK. Oh ya, anak PSK itu. Ini kerjanya Nah. beliau itu mungutin anak dari tempat sampah, dari jamban-jamban yang dibuang sama orang tuanya, saudara. Nah, ini Bang Paul, saya mau Ya. sampaikan juga. Kalau nggak salah setengah tahun kemarin, itu ada seorang PSK datang ke aku, itu menitipkan anaknya usia kalau pada waktu itu kalau aku tidak salah loh ya, 8 tahun, tidak bisa baca tulis, dan anak ini, aduh Om, kasihan banget, tidak punya identitas, tidak punya akte kelahiran, dan tidak punya kartu keluarga. Makanya ketika masuk yayasan, langsung saya buatkan akte, dan ini puji Tuhan, anaknya sudah sekolah kelas 1 SD, dan tahun ini kelas 2. Makanya saya bilang bahwa pendidikan adalah hak semua anak Indonesia. Mas, sampean kartu keluarganya nama suami, nama kepala keluarga Agus Sutikno, nama istri Rahel gitu. Anakmu 200 di kartu keluarga gitu, Mas? Oh enggak pas semuanya. Ya? Jadi enggak semuanya. Iya, tidak tapi semuanya. Tapi ada yang diadopsi sama sampean, Mas? Ya, di situ ada, gitu loh. Artinya diadopsi masuk kartu keluargamu pribadi ada? Oh iya. Itu harus Om kan. Itu harus karena tapi 200 kan enggak mungkin 200 yang masukkan ke kakak semua. Oh enggak. Ada yang di yayasan, enggak, jadi gini. ada yang di panti, ada yang di kartu keluarga sampean. Yang di kartu keluarga sampean ada berapa, Mas? Ya enggak banyak sih Om, enggak banyak. Ya ada lah. Berapa? Kalau saya 3 itu sudah banyak, Mas. Sampean itu berapa, Mas? Ya 10-an. Asem. 10-an. 10 udah banyak, peduli yang. Mas Agus mau tanya. Ya, Pandi. Ini Kenapa? Pandi dari Amerika, Mas Agus.